Terima kasih sahabat Oase, Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan kembali diskusi kita bersama dengan Kak Alma. Oke baik Kak Alma, kemudian kita lanjutkan kembali ya kewajiban kita untuk berbakti kepada orang tua ini selanjutnya apa lagi Kak Alma? Baik, selanjutnya yang ketiga adalah kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua, yaitu daf'ul adza alaihima. Kita mencegah terjadinya orang tua itu sakit hati gitu. Jadi ketika kita berbicara, kita jangan sampai menyakiti orang tua, ataupun kita berperilaku, kita jangan sampai menyakiti hati orang tua. Hal ini banyak sekali ketika seorang anak itu setelah berumah tangga. Contohnya kita sebagai seorang istri nih Kak Vivi, ada perbedaan antara ibu dan juga antara suami gitu. Jadi terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak tersebut. Nah, ketika terjadinya perselisihan tersebut, maka kita istilahnya itu jangan kita ambil ikannya, tapi jangan sampai airnya itu keruh. Artinya apa? Ketika kita dihadapi sebuah permasalahan seperti itu, kita cari solusinya, tapi jangan sampai memperbanyak masalahnya lagi gitu. Kita bisa datengin seorang ustadz untuk menjelaskan hal tersebut kepada ibu, bahwasanya ketika kita menjadi seorang istri, kita harus mengikuti apa kata suami. Maka di situ nggak ada tuh namanya emosi ataupun perselisihan yang bertambah gitu. Bahkan dengan adanya kita mencari solusi yang lebih baik, di situ kita nggak akan lebih erat hubungannya dengan seorang ibu gitu. Lalu yang selanjutnya adalah ketika kita menjadi seorang anak, wajib bahwa kita itu tidak membantah apa yang orang tua inginkan. Kita tidak membangkang apa yang orang tua inginkan. Kecuali orang tua itu memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Jadi ketika orang tua minta beliin obat, kita belikan. Ketika orang tua suruh kita ngaji, kita ngaji. Ketika orang tua suruh beliin makanan, kita beliin gitu. Kalau orang tua suruh kita nyuri, nah baru itu kita boleh menolaknya gitu, karena itu sebuah perbuatan yang emang Allah itu enggak melarangnya gitu. Nah yang selanjutnya, ketika kita menjadi seorang anak, kita itu wajib untuk jangan sampai kita memutuskan tali silaturahmi kepada kedua orang tua atau memusuhi kedua orang tua. Ketika kita menjadi seorang anak, banyak sekali pasti konflik yang terjadi gitu antara keluarga. Karena setiap keluarga itu nggak semuanya harmonis gitu. Ada saja gitu yang namanya konflik. Nah di situ kita sebagai seorang anak, kita harus lebih mengalah. Kita harus meminta maaf terlebih dahulu, ataupun kita jangan sampailah terjadinya permusuhan antara orang tua sama kita. Jangan apa-apa kita minta dikeluarin dari kakak. Itu kan banyak banget ya yang seperti itu. Ataupun kita diemin orang tua selama 3 hari berturut-turut. Nah itu merupakan salah satu yang dilarang oleh Allah gitu. Jangan sampai kita mendiami orang tua selama 3 hari berturut-turut, ataupun bahkan memusuhinya. Jangan kayak maling kundang. Kita melupakan orang tua, kita memusuhi orang tua karena dia dari desa gitu. Kita udah sukses, udah jadi jutawan, miliarder, kita lupa sama orang tua, bahkan kita anggap dia sebagai musuh gitu. Nah itu beberapa kewajiban kita sebagai seorang anak terhadap kedua orang tua. Oke baik, jadi itu tadi tentang kewajiban kita untuk berbakti kepada orang tua. Nah kemudian nih Kak Alma, berkaitan dengan kita untuk berbakti kepada orang tua, sebenarnya antara kedua orang tua itu mana sih yang harus lebih dihormati? Mungkin sahabat Oase nih ada yang belum tahu gitu Kak Alma. Baik, dalam sebuah hadis bahwasanya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ja'a rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qila man ahaqqu bi husni sahabati qala ummuka summa man qala ummuka qala summa man qala ummuka qala summa man qala abuka. Jadi di situ ibu 3 kali disebutkan. Jadi yang lebih berhak disayang, diutamakan ketika kita menghormati kedua orang tua, yang lebih utama itu adalah ibu, berdasarkan hadis tersebut ya. Karena menurut Ar-Razi bahwasanya kenapa ibu itu diutamakan daripada ayah? Karena dia mengalami 3 fase kesulitan ketika mengandung,
lalu setelah itu melahirkan, lalu menyusui, bahkan merawat kita gitu. Nah di situ tidak ada peran seorang ayah, maksudnya ayah itu nggak ngelakuin hal yang sama seperti itu. Tapi ketika hal itu misalkan menyusui ataupun mengandung itu hanya dilakukan oleh seorang ibu saja gitu. Jadi yang lebih berhak diutamakan ketika kita menyayangi, ketika kita berbakti kepada kedua orang tua adalah ibu. Bukan dengan catatan ayah itu nggak usah, maksudnya ayah itu nggak berarti nggak usah itu ya, nggak usah dihormati. Bukan seperti itu. Tapi yang lebih utama itu adalah seorang ibu. Oke, baik. Jadi terkait dengan berbakti kepada orang tua itu sebenarnya dua-duanya, tetapi lebih baik dihormati ibu gitu ya, karena ibu tuh banyak yang merawat kita seperti mengandung, melahirkan dan juga menyusui pastinya begitu ya Kak Alma. Baik nih Kak Alma, terima kasih untuk diskusinya pada hari ini. Menurut saya menarik sekali sih, dan untuk sahabat Oase mudah-mudahan bermanfaat nih. Dan mungkin untuk sahabat Oase untuk lebih jelasnya kalian bisa membacanya di koran Weekend Lampung Pos. Dan untuk mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, marilah kita berkomitmen bersama-sama untuk berbakti kepada kedua orang tua, dan berbakti kepada orang tua itu kita jadikan sebagai ibadah yang istimewa karena di dalamnya terdapat banyak sekali keberkahan dan juga kebaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita dalam menjalani kewajiban ini. Saatnya saya Vivi Rahayu pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.